Pertanyaan ini datang dari Yulizar Pramutika Tawil. Pertanyaan yang pertama adalah, satu, bagaimana membuat proposal riset yang ideal sehingga bisa menarik perhatian supervisor? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui email. Jadi setelah saya posting atau upload video tentang LOE yang saya dapatkan dari University of Birmingham, ada beberapa teman yang atau calon mahasiswa yang curhat bahwa mereka ingin ke University of Birmingham dan mereka sedang bingung atau ingin tahu beberapa hal ya. Dan kemudian mereka mengirimkan email untuk menanyakan hal itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. Secara pribadi saya sudah mengirimkan jawabannya melalui email, tetapi saya ingin berbagi juga jawaban-jawaban itu kepada teman-teman yang lain yang mungkin ingin tahu secara lebih jelas atau langsung melalui penjelasan verbal seperti apa jawabannya. Maka pada kesempatan kali ini akan saya baca dan jelaskan jawabannya. Pertanyaan ini datang dari Yulizar Pramutika Tawil. Yulizar berasal dari Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Mungkin Mbak atau Ibu ya, tapi saya sebut saja Mbak Yulizar. Oke, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, satu, bagaimana membuat proposal riset yang ideal sehingga bisa menarik perhatian supervisor. Kedua, apakah kita bisa diberikan unconditional LOA jika nilai IELTS kita belum memenuhi standar? Tiga, apakah bisa jika kita ingin menghubungi 2 atau lebih supervisor di departemen yang sama, khususnya di kampus Bapak, di kampus saya. Ya, jadi, itu 3 pertanyaan. Saya jawab yang pertama, bagaimana membuat proposal riset yang ideal sehingga bisa menarik perhatian supervisor. Saya pakai pengalaman pribadi dan mungkin tidak berlaku untuk mahasiswa doktoral lain yang sudah berhasil. Jadi setiap orang mungkin punya pertimbangannya masing-masing. Nah, ini jawaban saya secara singkat di email. Jadi kalau menurut saya tidak ada proposal riset yang ideal, karena setiap calon supervisor punya keahlian, minat, dan karakter masing-masing. Setiap kampus pun biasanya punya format yang berbeda-beda atau bahkan membebaskan formatnya kepada calon mahasiswa. Jadi, itu satu, tidak ada format yang ideal karena banyak faktor yang berperan ketika kita mengirimkan email kepada supervisor. Kadang faktor-faktor non-teknis berpengaruh, misalkan kesibukan supervisor atau beban kerja supervisor yang tidak memungkinkan untuk membimbing mahasiswa internasional atau mahasiswa baru lagi, itu juga berpengaruh. Nah, akan tetapi ada beberapa poin yang penting yang harus ada di dalam proposal, terlepas formatnya seperti apa. Yang pertama adalah proposal tersebut harus menggambarkan minat, keahlian, dan kedalaman pengetahuan kita mengenai bidang yang akan kita teliti. Oke, jadi dari situ bisa kelihatan bahwa proposal yang kita buat harus sesuai dengan minat dan keahlian kita dan bisa merupakan kelanjutan riset S2. Jadi jangan sampai berpikir bahwa karena kita kuliah di luar negeri, tema atau topik riset kita harus sophisticated, harus wah, harus canggih, harus sesuatu yang bisa membuat kita memenangkan hadiah Nobel. Itu jangan berpikir seperti itu. Karena dari bidang yang kita sukai saja, meskipun bidang itu tidak populer misalkan, itu kalau kita benar-benar memahaminya, benar-benar mendalaminya dengan baik, maka supervisor akan menghargainya dan bisa menjadi poin plus sehingga calon supervisor mau membimbing kita. Oke, jadi
disarankan sesuai dengan minat dan keahlian kita. Karena kadang ada supervisor yang mungkin masih nego dengan kita. Bidangnya dia itu berbeda dengan kita, tapi dia butuh dan dia menawarkan, oke, kamu boleh jadi eh, anak bimbing saya, tapi dengan syarat kamu harus mengikuti tema yang saya tetapkan dan kamu harus belajar A, B, C. Kalau kamu sanggup, oke, silahkan jadi, saya bersedia jadi pembimbing kamu. Nah, itu ada calon supervisor yang seperti itu. Dan kalau kita pragmatis, yang penting dapat calon supervisor, kadang ada beberapa calon mahasiswa yang mengiyakan. Nah, disarankan jangan seperti itu. Poin kedua, mengapa harus sesuai dengan minat adalah PhD itu menguras mental dan intelektual. Jadi kalau dari awal hanya mengejar topik yang bergengsi dan judul yang wah, dikhawatirkan kita sendiri yang kewalahan nantinya. Oke, menguras mental dan intelektual itu mengapa seperti itu ya rasakan saja nanti sendiri. Oke, menguras mental dan intelektual. Um, itu cukup jelas ya, menguras mental dan intelektual. Intelektual pasti mental karena kita berhadapan dengan orang yang baru, kultur komunikasi yang berbeda sama sekali dengan para dosen-dosen atau profesor di Indonesia, maka kita harus bisa menyesuaikan atau mungkin bisa terjadi cultural shock ketika kita menghadapi supervisor yang berasal dari negara-negara barat yang notabene kulturnya berbeda jauh dengan kita. Poin yang ketiga, mengapa harus sesuai dengan minat dan keahlian kita. Ada poin ketiga, yaitu yang harus diperhatikan adalah jangan terpaku pada format. Beberapa kampus atau research center hanya meminta 2 lembar atau bahkan 1 lembar proposal riset. Ya, saya pernah mengirimkan ke Jerman itu 1 lembar karena mereka juga meminta 1 lembar di luar referensis ya. Nah, proposal riset saya ke Birmingham hanya 2 lembar di luar referensi atau bibliografi. Fleksibellah menyesuaikan format yang diminta kampus tujuan. Kalau tidak ada ketentuan khusus dari kampus, 2 lembar proposal riset yang ringkas namun well thought, well prepared, saya rasa cukup. Poin keempat, dari segi konten, langsung tackle perdebatan terbaru di bidang ilmu atau topik kajian yang akan kita riset. Keuntungannya satu, menghemat waktu baca bagi supervisor karena supervisor itu sibuk dan mereka mendapatkan email mungkin puluhan dalam 1 bulan atau ratusan dari seluruh dunia. Banyak orang yang minta dia jadi pembimbingnya, maka itu keuntungannya menghemat waktu baca bagi SPV. 2, menunjukkan kita menguasai dan up to date di bidang yang akan kita riset. Oke. Jadi langsung di paragraf pertama langsung tackle, langsung diskusikan, langsung tunjukkan bahwa perdebatan terakhir dan teraktual di bidang hukum atau di bidang kesehatan atau di bidang politik adalah seperti ini. Ini langsung kita tackle di awal paragraf. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian atau kesamaan dengan bidang kajian calon supervisor. Ini penting. Mengapa? Sebagian besar penolakan dari calon SPV adalah karena perbedaan bidang keahlian atau kajian. Ini sudah saya buktikan. Saya sudah mulai mengirimkan email untuk meminta profesor jadi supervisor saya itu mulai tahun 2018. Sementara saya dapat supervisor tahun 2020. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun pengalamannya. Dan banyak yang ditolak, banyak yang tidak ada kabar, ya tidak ada balasan sama sekali, dan ada beberapa yang membalas, dan sebagian besar alasannya adalah ketidaksesuaian topik atau kesibukan mereka. Poin kedua, mengapa harus sesuai dengan bidang kajian SPV? Bagi SPV, membimbing riset PhD membutuhkan waktu dan pikiran juga. Sehingga kalau jauh berbeda,
bidang keahliannya pasti akan berpikir 2 kali untuk menerima. Jadi em, dari sisi pembimbing, membimbing itu susah dalam arti perlu basic knowledge yang cukup juga, sehingga apabila pembimbing memiliki bidang kajian yang berbeda, ini bisa jadi kendala. Dan kedua, tesis kita itu sebenarnya kan kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang ahli. Dan sistem pembelajaran di sini itu adalah independence learning. Jadi kita yang independent learning. Kita yang paling paling harus memotivasi diri sendiri untuk belajar, untuk menggali, dan untuk berjuang di bidang yang kita teliti itu. Oke, jadi kalau bidangnya jauh berbeda dengan supervisor atau berbeda dengan supervisor, bisa terjadi miskomunikasi atau perbedaan pendapat yang nanti malah kontradiktif ya atau kontraproduktif dengan kebutuhan kita. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi itu secara umum tidak ada format yang khusus kecuali kamus tersebut meminta format tertentu. Dan kalaupun ada, kalau pengalaman saya, kalaupun ada format yang diminta biasanya itu format umum ya, format umum. Jadi panduan saja. Dan panduan itu pun lagi-lagi tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham kita terhadap bidang ilmu ini. Bidang ilmu yang akan kita teliti. Itu jawabannya, semoga membantu. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa diberikan unconditional LOA jika nilai IELTS kita belum memenuhi standar? Ya, bagi yang belum tahu LOA itu adalah letter of acceptance atau surat yang menerangkan bahwa kita diterima di kampus tersebut. Ada 2 jenis, unconditional dan conditional. Unconditional berarti diterima tanpa syarat, conditional LOA diterima dengan syarat. Nah, tanpa syarat berarti ya kita sudah diterima 100% tanpa harus mengirimkan atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi kalau conditional LOA diterima dengan syarat, ya kita diterima tapi harus segera mengirimkan syarat tertentu. Misalkan mengirimkan sertifikat TOEFL yang skornya di atas 600 misalkan. Itu syaratnya. Nah, kalau kita tidak mengirimkan itu sampai batas waktu tertentu, maka LOE-nya hangus. Artinya kita tidak jadi diterima. Oke, itu kalau conditional. Oke, kembali ke pertanyaan Yulizar. Unconditional LOE, tapi nilai IELTS belum memenuhi. Jawabannya, ya tidak mungkin atau tidak akan terjadi. Ya. Penuhi dulu standarnya, baru unconditional LOE akan keluar. Oke. Ada pengalaman juga dari beberapa teman. Satu teman yang LOE IELTS atau TOEFL-nya belum memenuhi. Kasusnya adalah ada beberapa hal, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia lulusan universitas luar negeri. Jadi kalau S2-nya itu di luar negeri, maka ketika lanjut S3 itu biasanya tidak memerlukan syarat TOEFL atau tes IELTS. Mengapa? Karena anggapannya dia sudah Karena anggapannya dia bahasa Inggrisnya masih terjaga dengan baik karena studi akhirnya, studi sebelumnya itu pengantarnya masih menggunakan bahasa Inggris sehingga dianggap belum hilang kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemungkinan kedua adalah supervisor yang mendorong atau meminta kampus untuk menerima si mahasiswa diterima walaupun IELTS-nya belum. Itu ada yang seperti itu. Jadi peran supervisor yang besar. Kasus ini biasanya terjadi kalau si mahasiswa sangat-sangat diperlukan ilmunya atau kemampuannya oleh si supervisor, maka supervisornya akan berjuang ke kampus untuk
eh, untuk menerimanya walaupun tanpa IELTS atau TOEFL yang memenuhi. Tapi itu jarang terjadi. Ya, kalau kalian pede atau berani meminta kepada supervisor agar mendorong kampus atau menerima kita tanpa TOEFL, ya silahkan. Tapi itu jarang terjadi. Pertanyaan ketiga, apakah bisa jika kita menghubungi 2 atau lebih supervisor di departemen yang sama? Um, ini pertanyaan yang tricky, agak susah dijawab. Secara praktek saya pernah, dan tetapi tidak disarankan ya. Disarankan. Jadi kenapa? Karena kalau kedua-duanya menolak sih tidak ada masalah. Tapi kalau kedua-duanya menerima, ya kita harus pinter-pinter mencari solusi dari keadaan itu. Kita harus bisa memberikan alasan, kemudian kita harus bisa memberikan alasan kepada salah satu calon supervisor mengapa kita tidak jadi menjadi anak bimbingannya. Itu konsekuensinya. Alasan kedua kenapa tidak disarankan adalah masalah etika ya. Etika kita sebagai calon mahasiswa. Oke, karena itu tidak menunjukkan kita serius terhadap salah satunya atau kedua-duanya. Oke, jadi kalau pernah ya pernah, tapi tidak disarankan. Lebih baik kita menunggu. Kita approach satu-satu, walaupun dari departemen yang sama. Kita approach Profesor A, kalau Profesor A setelah 1 bulan tidak ada respon atau dia menolak, maka kita baru approach Profesor yang kedua. Kalau perlu, kalau si Profesor A ini menolak, kita minta saran. Saran apa? Saran kepada dia siapa di departemen beliau yang pantas atau yang pas untuk menjadi calon supervisor. Itu juga memungkinkan. Oke, begitu Yulizar dan teman-teman semuanya. Semoga membantu. Selamat berjuang untuk mendapatkan beasiswa dan bersekolah di luar negeri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.